Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita dapat jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabar Kak Kuria? Puji Tuhan, baik. Haleluya Kak Yehezkiel. Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Anak sekolah minggu GPDI Gloria Citra Indah Paling Yahud. Yes. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Putra, selamat pagi ya Roh Kudus. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Semua bangkit berdiri, lipat tangan, tutup matanya. Kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Allah Bapa, Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi sungguh-sungguh haleluya. Selamat pagi, pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Bapa, Putra Roh kasih. Terima kasih. Haleluya,
haleluya. Kakak Gloria berdoa, ibadah dimulai. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kenyertaan pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa berkumpul, bisa mengadakan ibadah Tuhan. Engkau tolong ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kak Glo, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa memuji Tuhan. Kita mengucap syukur karena punya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya dan terbit kembali terus ya, tanpa berhenti ya. Tuhan itu baik, luar biasa. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Ya, kita siap memuji Tuhan dari terbit matahari. Haleluya. Matahari sampai pada masuknya nama Tuhan. Lah, nama Tuhan dipuji lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Ya, tetap bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya. Haleluya, haleluya. Siap Kak Gloria. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Segala puji syukur, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Yesus baik, luar biasa ya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan pujian apakah? Ku ingin dengar cerita ya. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan dan biar firman tertanam di dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Ku ingin dengar cerita. Lipat tangan, tutup mata. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Di
Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi ku ingin, haleluya, ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya, selamanya, haleluya, selamanya, sekali lagi selamanya, Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati anak-anak sekolah minggu, urapi dan pimpin anak-anak sekolah minggu supaya bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Jamah kakak-kakak yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, urapi dan pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu benar-benar berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kamu juga duduk. Kamu siapa? Oh, dia teman Bu Yosta, namanya Yepo. Ya, Bu Yosta, aku mau belajar firman Tuhan juga. Ya, kalau begitu kamu duduk ya. Nah, dia sudah duduk, teman Bu Yosta itu tadi Yepo ya. Kalian pernah tidak melihat seekor anjing minum air? Ih, Bu Yosta ngomongin aku ya. Tidak, ini dari firman Tuhan. Kamu dengerin dulu baik-baik. Adik-adik sekolah minggu pasti pernah kan melihat seekor anjing minum air? Bagaimana caranya? Iya, tidak pakai gelas, tidak pakai botol, tapi langsung minum dari tempatnya. Nah, hari ini juga ada cerita dari Alkitab tentang orang yang minum air, tapi ada yang cara minumnya seperti guguk. Nah, kejadiannya bisa kalian baca di dalam Alkitab, di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1-6, nanti boleh lompat ke ayat 22, tidak apa-apa. Nah, jadi pada hari itu terjadilah Gideon mengajak orang Israel pergi berperang. Siapa sih Gideon, Bu Yosta? Oh, Gideon itu adalah seorang pemimpin Israel. Dia itu seorang hakim. Dia memerintah atas orang Israel pada saat Israel sedang dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Jadi Tuhan hendak memakai Gideon untuk menolong orang Israel dari jajahan orang Midian. Begitu Yepo. Oh, begitu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan Gideon? Ternyata dia membawa segerombolan orang Israel untuk berperang melawan orang Midian. Tapi Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak jumlahnya, kurangi Gideon. Yang takut-takut suruh pulang. Lalu akhirnya Gideon minta kepada orang Israel, bagi siapa yang takut, pulanglah ke rumahnya masing-masing. Pulang tidak? Ada tidak ya yang pulang? Oh, ternyata banyak kata Alkitab. Yang pulang malah 20.000 orang. Dan kata Alkitab yang tersisa dari yang pulang itu ada 10.000. Lebih banyak yang pulang kan? 20.000. Tapi Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak itu, kurangi lagi. Suruh mereka turun minum air. Lalu nanti aku akan menyaring mereka buat kamu. Akhirnya Gideon menyuruh 10.000 orang Israel yang tertinggal untuk minum air. Wah, cara minum airnya unik. Ada yang cara minumnya
karena tidak ada gelas atau apa-apa di situ untuk dipakai minum, jadi dia pakai tangan, bawa airnya, minum. Tapi ada juga yang cara minumnya seperti guguk, berlutut, minum, menjilat seperti guguk minum air. Oh, Bu Yosta ngomongin aku ya, nyindir ya. Bukan nyindir kamu ya, Po. Memang firman Tuhan begitu katanya. Jadi, akhirnya orang Israel dipisahkan menjadi dua bagian besar. Yang minumnya menggunakan tangan mengambil air dipisah. Dari yang minumnya langsung menjilat air dari tempatnya. Lalu kemudian Tuhan bilang, suruh mereka yang menjilat air langsung minum air dari tempatnya, suruh pulang. Jadi mereka nanti yang tinggal dengan kamu adalah mereka yang cara minumnya adalah mengambil air di tangan bawa ke mulut. Apa pengaruhnya ya? Ternyata mungkin kalau menurut sudut seorang prajurit itu kan harus siap siaga, ya kan? Nah, kalau misalnya dia minum air, dia harus sampai menunduk, berlutut. Dia nanti tidak bisa awas melihat ke sana kemari. Kalau misalnya ada musuh menyerang, wah habis dia. Nah, jadi ternyata yang dibawa adalah mereka yang siap siaga minumnya dengan cara yang siap, ya kan? Tuhan membawa mereka untuk berperang melawan orang Midian. Tapi jumlahnya hanya 300 orang. Sebenarnya itu jumlah yang sangat kurang dibanding oleh jumlah orang Midian. Tapi Tuhan memakai 300 orang itu bersama Gideon pergi untuk meraih kemenangan. Tuhan berpikir kalau jumlahnya banyak, nanti orang-orang itu setelah menang mereka pikir, itu karena kita, makanya kita bisa menang. Tapi kalau jumlahnya sedikit, mereka tetap akan mengharapkan Tuhan untuk menolong mereka. Akhirnya menang tidak mereka? Kita baca ayatnya yang ke-22 dari Hakim-Hakim 7. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zesara, sampai ke pinggir Ebel Mehola dekat Tabat. Jadi maksudnya yang lari di sini adalah orang Midian. Ternyata Tuhan membuat mereka kacau balau, sehingga mereka melarikan diri dari depan orang Israel. Lalu orang Israel bersama Gideon mengejar mereka dan benar-benar akhirnya mengalahkan mereka, dan orang Israel meraih kemenangan. Mengapa mereka bisa menang? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan juga mau mereka mengandalkan Tuhan, sampai Tuhan memangkas jumlah mereka sampai hanya tinggal 300 orang. Tuhan juga ingin adik-adik semua dan kakak-kakak juga hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan siapa? Ya, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Di sana dikatakan tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Mengandalkan Tuhan itu seperti apa ya? Nah, mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan satu-satunya sumber dari kehidupan kita. Kalau mau bahagia, Tuhan satu-satunya sumbernya. Kalau mau pintar, Tuhan satu-satunya sumber kepintaran. Kalau mau sukses, Tuhan satu-satunya
sumber kepintaran. Tapi mengandalkan Tuhan di sini tidak berarti menghilangkan tanggung jawab dan usahamu. Ingat, kalian pasti tahu kan istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya kita mengandalkan Tuhan, minta Tuhan terlibat dalam hidup kita, tapi kita juga melakukan bagian kita seperti itu, ya. Nah, dengan cara demikian Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Harus mengandalkan siapa? Ya, mengandalkan Tuhan. Sama seperti Gideon yang mengandalkan Tuhan bersama dengan orang Israel, sehingga akhirnya mereka meraih kemenangan. Yepo, kenapa sampai batuk-batuk? Bu Yos tanya. Kan aku loh, memang batuk sendiri. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa kita harus mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan papa mama, bukan mengandalkan kakak-kakak sekolah minggu, bukan juga mengandalkan guru-guru di sekolah supaya memberi nilai bagus. Tapi mengandalkan Tuhan, kita bisa berdoa minta Tuhan nolong, lalu kita melakukan bagian kita. Dan percayalah Tuhan akan memberkati kita, memberikan kemenangan sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada Gideon dan orang-orangnya. Nah, jadi untuk menolong kalian lebih mengenal dan mengerti firman Tuhan, kalian nanti akan menghafalkan ayat tadi. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ingat ya, ayatnya itu. Baik. Yepo ingat juga kan ayatnya? Iya Bu Yosta, Yeremia 17 ayat 7. Ya, bagus. Kamu juga ingat. Nah, nanti anak-anak akan menghafalkannya, lalu kemudian mengirimkannya kepada Ibu Sofanya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau menyertai memberkati kami, menolong kami belajar dari Gideon dan orang-orangnya, supaya kami hidup mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan apapun yang ada pada kami, kekuatan kami, orang tua kami, atau apapun. Tapi biarlah Tuhan tolong kami supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di hidup kami. Adik-adik kami yang masih kecil, Tuhan tolong mereka hidup bergaul erat dengan Engkau selagi mereka masih berada di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, haleluya. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik di rumah ya Kak Gloria. Jangan lupa ayat hafalannya adik-adik ya, dihafal ya. Adik-adik jangan jemu-jemu, jangan malas untuk menghafal ayat hafalan ya. Kita harus rajin menghafal ya. Seperti teman kita nih, rajin menghafal ayat hafalan ya. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Shalom. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaan kamu. Shalom. Kolose 3:16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bye bye.
Shalom, ayat hafalan kali ini Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Terima kasih. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Shalom teman-teman semua. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Terima kasih. Shalom semuanya. Ini ayat hafalanku. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bye-bye. Shalom, Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ya. Saatnya pengumuman. Jangan lupa adik-adik apabila mau persembahan nanti titip ke Bu Desi, ke Kak Gloria, ke Bu Sevanya, Memeke atau ke Kak Yehezkiel ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik ya. Puji Tuhan, haleluya. Seberapapun Tuhan memberkatinya ya. Saatnya kita selesai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, di dalam kehidupan kami semua. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan, pimpinlah kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami supaya anak-anak sekolah minggu kami rajin untuk memuji Tuhan, rajin untuk menghafal ayat hafalan Tuhan. Untuk itu Tuhan jamah dan berkati urapi anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat dari Allah. Yang malas Tuhan berikan penghiburan supaya mereka rajin untuk beribadah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini adalah doa kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.